Selamat malam. Selamat malam semuanya. Di sini aku bakal mulai tutor sebaya buat UP-nya. Nah, jadi sistem apa namanya UPK tutor UP kali ini tuh karena materinya itu kan sebenarnya materi kalkulus 2 seluruhnya ya, materi satu semester. Jadi aku nggak bakal ngejelasin materinya dari awal, lebih ke latihan soal aja. Dan jadi sambil latihan soal mungkin saya bakal tipis-tipis bahas materinya gitu. Oh ya, suara aku ini kedengaran nggak sih? Kedengeran, kedengeran. Oke. Nah, oke. Nah, jadi di sini aku bakal kayak ya itu bahas soal-soal aja. Soalnya kalau materi diulang dari awal dari bab 7 sampai bab 15 kayaknya emang nggak mungkin juga. Jadi ya udah di sini aku ada mulai dari bab 7 dulu yaitu teknik pengintegralan. Wait. Oke. Nah, di sini teknik pengintegralan sendiri ini aku ada ngambil dua contoh soal ya. Teknik pengintegralan kan sebenarnya ada banyak, cuman di sini aku bahas yang apa? Ya aku ini ngambil beberapa soal aja dari UP-UP tahun sebelumnya. Aku kayak ninjau 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada kita langsung mulai coba kerjain aja sambil mungkin sedikit review ya. Soal pertama dari UP tahun lalu tahun 2024. Tentukan integral 3x sin x dx. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ini tuh dia tuh soal integral parsial ya. Karena dia tuh ada perkalian antara dua bentuk fungsi yang bentuknya tuh berbeda. Rumusnya itu UV, hasilnya tuh bakal UV min integral VDU. Nah, di integral parsial ini sebenarnya kuncinya cuma nentuin si U sama si V-nya doang gitu. Bisa cara nentuin U itu, cara nentuin U cara nonton itu kita bisa pakai ini ya, mungkin pada tahu juga si lipet ini, lipet. Jadi ini kayak ini urutannya lah, urutan dari yang pertama sampai yang terakhir gitu. Hal itu buat logaritma. Logaritma atau kalau di soal mungkin seringnya ln x kali ya. Kita contohnya. Ln x, kalau dalam x itu udah utamain, dia bakal jadi U-nya, dia bakal jadi yang dituruninnya. Udah gitu ada I itu inverse trigono, inverse. Misalnya kayak tan inverse x, ya pokoknya inverse trigonometri lah. Kalau ada kayak gini juga, ini biasanya diutamain gitu. Terus P itu buat polinomial, eh polinomial. Nah, dia ini buat kayak x kuadrat, x pangkat 3, pokoknya yang pangkatnya tuh angka lah gitu. Terus ada eksponensial, eksponen. Ini tuh yang variabelnya jadi pangkat, kayak misalnya 2 pangkat X, atau mungkin yang paling umum E pangkat X. Terakhir ada trigonometri. Trigonometri, dia itu ya trigono biasa lah, fungsi trigono sin X, cos X, dan lain-lain. Nah, di sini di sini kita bisa tinjau soalnya, dia apa sih? Integral 3X sin X dx. Nah, kita bagi dua nih, ada dua fungsi, 3X dikali sin X. Kita lihat pakai urutan yang tadi. Nah, sebenarnya kalau kalau kayak gini, enggak deng ya, ini mending polinom. Nah, kita lihat kan, kalau misalnya 3 itu polinomial, si X-nya itu pangkat 1. Terus si sin X itu trigonometri, urutannya itu lebih atas si polinom kan, si 3X berarti si U-nya itu kita misalin, misal U sama dengan 3X, dV sama dengan sin X dx gitu. Terus kita tinggal yang satu diturunin, yang satu diintegralin. Kalau U diturunin, DU turunin jadi 3dx. Dan dV kalau diintegralin, V sama dengan min cos X. Sin X kalau diintegralin jadi min cos X. Ini nggak perlu tambah C lagi. Terus kita tinggal, apa namanya, masukin ke, lanjutin aja deh. Wait. Kita tinggal lanjutin ke rumusnya aja. Tadi U-nya itu 3X.
3x sin x dikurangin integral PDU. V ya, sorry, salah. Udah jadi berarti, bentar. Tadi V-nya itu kan min cos X, ya, sorry. Berarti min 3x cos X dikurangin integral PDU. Min cos X DU-nya itu 3dx. 3dx. Ini kita sederhanain dulu jadi min 3x cos X plus 3 integral cos X dx. Udah, kita tinggal mengintegralkan cos X. Berarti min 3x cos X tambah 3 integral dari cos X itu sin X. Sin X, jangan lupa ditambah C. Jadi jawabannya min 3x cos X ditambah 3 sin X tambah C. Sampai sini aman semua? Masih aman lah ya harusnya. Integral, ini mah review lagi ya. Integral parsial. Yuk, izin nanya boleh? Boleh. Kan metode yang kamu pakai untuk nentuin U tuh lipat ya. Jadi Iya. yang di terakhir itu eksponen dulu baru trigono. Aku tuh pernah dapet juga metode emang sama tapi beda urutannya doang. Jadi eksponen sama trigononya ketuker. Namanya lihat T. Aku jadi bingung sih itu kayak jadi nentuinnya bakal eksponen dulu atau trigono. Oke, nah sebenarnya buat eksponen sama trigono itu sebenarnya posisi mereka tuh sebenarnya sama aja. Jadi mau trigono dulu atau eksponen dulu tuh dia bakal sama aja. Kenapa bisa sama aja? Karena biasanya kan soalnya kan eksponen kan f pangkat x ya. Terus misalnya sin x lah gitu. Kalau kita pilih u-nya tuh salah satunya, kita turunin tuh, mereka tuh bakal menciptakan turunnya tuh berulang. Mereka tuh istilahnya apa? Nggak bisa habis gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian pilih eksponen atau trigono itu, ya nggak apa-apa. Maksudnya sama aja salah satunya tuh, bebas mau trigono atau eksponen, asal kalau misalnya turunannya itu integralnya itu perlu dilakukan integral 2 kali, karena seingat aku soal kayak gitu biasanya kita tuh perlu integralin 2 kali apa dapat bentuk yang sama baru pindah ruas. Nah, itu kita pilih si u-nya tuh konsisten gitu. Jadi kalau kita perlu ngeintegralin berkali-kali, kita pilihnya tuh kalau eksponen ya udah eksponen terus, kalau trigono terus, tapi urutannya tuh kalau eksponen sama trigono sebenarnya sama aja gitu. Jadi bebas mau yang eksponen dulu atau trigono dulu, sama aja, nggak ada bedanya kok. Kayak gitu. Aman? Yang tadi nanya siapa sih? Muhammad Fauzan ya. Thank you Deo. Aman ya. Oke, terus next ini ada soal dari UP22. Ini soalnya rada burik ya. Ntar. Integral terus lagi soalnya integral 4x tambah 6 per kok gini per x dalam kurung x tambah 3. Ini udah difaktorin. Nah, ini tuh soal pecahan parsial yang namanya kalau nggak salah. Udah rada lupa sih namanya. Pokoknya ini soal yang si bawahnya itu dia tuh merupakan perkalian dua fungsi itu. Jadi biasanya pangkat bawahnya itu lebih gede dibanding atasnya, dan dia tuh difaktorkan. Cuman kalau di ujian kayaknya emang sering kali udah difaktorin sama ITB-nya karena emang ujinya tuh bukan nguji kemampuan pemfaktoran kita, tapi nguji buat gimana cara nyelesain ini. Nah, cara nyelesain ini kita gampang banget, tinggal tulis 4x tambah 6 per x dalam kurung x tambah 3 sama dengan A tambah B. Ini tuh jadi X tambah 3. Harusnya soalnya nggak bakal muncul yang aneh-aneh sih, cuman nanti deh ntar. Nah, dia itu, jadi kita tuh pengen cari A sama B-nya. A sama B-nya tuh berapa gitu, kalau soal kayak gini. Intinya kalau udah soal perkalian kayak gini lah, perkalian polinom, ya udah kita tinggal faktorisasi, tapi biasanya udah difaktorin, udah langsung kelihatan. Terus kita tinggal ubah bentuknya jadi A per X
tambah B per X tambah 3. Terus kita kali silang. Terus lagi 4X tambah 6 sama dengan A dalam kurung X tambah 3 ditambah BX. Oke. Terus kita tinggal mencari nilai A sama B-nya. Ini kan persamaan ini ya, sebenarnya persamaan satu variabel. Jadi satu persamaan juga dia udah cukup karena variabelnya cuma satu. Paling gampang itu kalau di soal-soal kayak gini, kita ngeharapnya tuh lihat di ininya. Kita ngelihat gimana biar di salah satu suku ini tuh jadi 0. Ada 2 kan. Misalnya yang pertama dulu jelas deh, BX. Kalau X-nya 0 kan B-nya hilang. Kita berarti bisa mengisolasi, kita nyari A-nya doang. Nggak ada kita misalin jika X-nya sama dengan 0. Berarti jadi 6 sama dengan, kan 4 kali 0 ya, ini 4 kali 0. Jadi 6 sama dengan A dalam kurung 0 tambah 3. Terus 6 sama dengan 3A, berarti nilai A-nya itu sama dengan 2. Oke, kita nilai A-nya udah ketemu. Terus next, kita lihat di sini. Tadi kita ngenolin B-nya, sekarang kita ngenolin A-nya. Caranya gimana? Caranya kita pilih, ini X-nya tuh jadi min 3 gitu. Kalau dia min 3 kan min 3 tambah 3 jadi 0. Berarti A-nya jadi hilang gitu. Kita pengen isolasi variabel. Jadi X-nya tuh sama dengan min 3. Nah, kita masukin aja tadi 4 dalam kurung min 3. 4 dikali min 3 ditambah 6 sama dengan A-nya udah jadi 0. B-nya jadi min 3B. Min 3B. Berarti jadi min 12 tambah 6 sama dengan min 3B. Min 6 sama dengan min 3B. B-nya sama dengan 2 juga. Wah, angkanya bagus ya ternyata. Oke. Kita tarik garis tuh. Oke. Kita dapat ya tadi, berarti A-nya sama dengan 2, B-nya juga sama dengan 2. Nah, ini kita bisa, berarti kita ubah si fungsi 4X tambah 6 per X dalam kurung X tambah 3, kita ubah jadi A-nya 2 per X ditambah 2 per X tambah 3. Ini kalau kalian kayak masih ragu gitu, ini hasilnya benar atau enggak, kalian bisa kayak kali silang balik aja sih. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Lalu kalian tambahin, apakah hasilnya sama kayak 4X tambah 6 atau enggak. Gitu. Kalau kalian kayak masih ragu gitu, apakah kalian ngerjainnya benar atau enggak. Ya udah, berarti kita balik lagi soalnya. Jadi integral 2 per X tambah 2 per X tambah 3. Intinya kita pengen nyingkirin si pangkatnya sih. Jadi ini kan, ya udah kalau udah bentuk kayak gini, tinggal dx jangan lupa. Tinggal kita integralin aja ya. Berarti sama dengan 2 ln X ditambah 2 ln X tambah 3 tambah C. Jadi jawabannya 2 ln X ditambah 2 ln X tambah 3 ditambah C. Oke, buat soal pecahan parsial, aman semua nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, aku anggap udah aman semua lah ya ini. Oh iya, sebenarnya ada tambahan dikit, mungkin gimana ya? Ntar. Kalau misalnya, ntar, ini ada sesuatu lah. Ini ada AX tambah B. Nah, bawahnya ini sebenarnya ada variasi. Variasi pertama tuh kayak gini. Jadi dia kayak ya udah, masing-masingnya tuh pangkatnya tuh pangkat 1 kalau difaktorin gitu. Kita nggak ada pangkat kuadrat. Nah, kalau misalnya ada pangkat kuadrat, yang pertama bentuknya misalnya kayak gini. X tambah C kuadrat, kalau nggak salah. Jadi ini tuh faktornya berulang, bisa dibilang gitu. Nah, kita bisa ngubahnya jadi A per X tambah C ditambah B per X tambah C kuadrat. Harus kayak gini. Jadi kalau ada faktor berulang itu, kita harus tulisin 2 kali. Yang pertama dia tuh pangkatnya pangkat 1, yang kedua dia pangkat 2. Harus kayak gitu. Udah gitu,
Ini tambahan lah ya. Terus kalau misalnya ada lagi, dia tuh X kuadrat tambah C. Gitu. Ya, ini ada X di sininya lah. Nah, misalnya si X kuadrat tambah C ini, si ini itu udah mentok, nggak bisa difaktorin lagi sama kita, gitu. Kita kayak, emang nggak bisa difaktorin. Nah, itu kita bisa solusinya jadi A per X ditambah BX tambah C per X kuadrat tambah C kecil. Nah, kira-kira kayak gini kalau buat variasi lainnya. Kalau si bawahnya itu ada faktornya atau faktor ganda, jadi kayak dia faktornya sama, atau ada X kuadrat yang nggak bisa difaktorin lagi. Kita harus nebaknya itu si atasnya tuh BX ada X-nya. Gitu kira-kira buat materi bab 7. Oke, aman semua nggak kira-kira? Oke, aku anggap aman ya. Terus next, ini kita bahas integral tak wajar. Nah, di sini aku mungkin bahasnya sebenarnya singkat aja ya, karena menurut aku ada materi lain yang lebih krusial gitu dibanding integral tak wajar. Jadi di sini aku cuman pakai satu soal aja gitu. Ditanya, tentukan apakah integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga 5 per X tambah 1 kuadrat dx konvergen atau divergen. Biasanya kalau tak wajar ya kita nyanyinya ke konvergenannya. Sebenarnya mungkin jelasin dikit, ada 3 bentuk tak wajar. 3 bentuk ya. Ya, entah jangan 3 bentuk deh, aku juga lupa bentuk apa. Pokoknya ada bentuk-bentuk tak wajar lah. Bentuk-bentuk integral tak wajar. Yang pertama itu ada kalau misalnya dia tuh ada tak hingga entah di atas atau di bawah gitu. Bisa tak hingga atau A tak hingga atau tak hingga B. Jadi di salah satu batasnya itu dia ada tak hingganya gitu. Ini masuk bentuk tak wajar. Kita jadi nanti harus ngubah si tak hingganya itu jadi suatu variabel, terus kita dekatin pakai limit. Yang kedua itu, kalau misalnya si batasnya itu, kalau dimasukin, ini 1. Misalnya 0 sampai A. Ini 1 per X. Jadi batasnya itu, kalau kita masukin 0 ke X kan, dia bakal jadi 1 per 0, tak per definisi. Jadi si batasnya itu, entah di atasnya, entah batas atas, entah batas bawah, atau dua-duanya, menyebabkan si hasilnya itu tak terdefinisi. Itu juga maksudnya tak wajar. Dan sama kayak yang sebelumnya, kayak tak hingga itu, kita harus ubah jadi variabel, terus kita dekatin pakai limit. Jadi misalnya kayak limit B menuju 0 dari integral A, dari integral B sampai A 1 per X gitu kira-kira lah. Jadi kita pokoknya melihat yang tak hingga dan tak wajar, sama ya perhatiin batasnya, kalau menyebabkan si fungsi di dalam ini tuh, fungsinya tuh jadi tak terdefinisi gitu kira-kira. Terus kita masuk ke soalnya. Oke. Soalnya itu integral 0 sampai tak hingga 5 per X tambah 1. Ini gedein lah, ntar. X tambah 1 kuadrat. Kita cari ini konvergen atau divergen. Nah, ini kan model yang pertama ya. Kita sebenarnya semuanya sama sih basicnya sih. Jadi kita misalin, kita ubah jadi si tak hingga itu jadi B. Misalkan limit B menuju tak hingga. Berarti nilai itu nggak benar-benar tak hingga kan. Dari A sampai B, dari 5 per X tambah 1. Dari 0, sorry. Ya. X tambah 1 kuadrat dx. Ya udah, habis itu kita fokus, limitnya abaikan aja, kita fokus ke ininya dulu aja. Kita ngeintegralin kayak integral biasa aja gitu. Berarti sama dengan lim B menuju tak hingga, integralnya itu, coba dihitung manual dulu ya, ntar. Biar jelas. Kita integral ini aja ya. Kita integral ini. 5 per X tambah 1 kuadrat kan.
Ya misalnya kayak U sama dengan X tambah 1, DU sama dengan DX, berarti sama dengan integral 5 per U kuadrat sama dengan U pangkat min 2. Berarti jadi min 5 per U gitu integralnya. Berarti sama dengan min 5 per X tambah 1. Ini integral bisa aja guys. Ini integral bisa aja kok. Ya udah, berarti sama dengan lim B menuju tak hingga bisa kita langsung masukin min 5 X tambah 1, batas bawahnya 0, batas atasnya B. Itu kan. Terus ya kita masukin aja deh. Sama dengan lim B menuju tak hingga min 5 per B tambah 1 dikurang min 5 per 0 tambah 1. Gitu. Terus tinggal, Terus tinggal berarti sama dengan, ini kan kalau kita masukin si tak hingganya ke sini, otomatis kan jadi sesuatu per tak hingga, yang berarti hasilnya udah pasti 0 ya, gitu. Ya nggak, kalau di limit. Terus ini tinggal min 5. Berarti hasilnya 5. Karena 5 itu bilangan biasa, ya berarti hasilnya konvergen. Oke, kira-kira sampai sini buat materi integral tak wajar. Aman semua nggak? Atau ada yang mau ditanyain atau ada yang kecepatan, bilang aja. Oke, aku anggap nggak ada ya. Harusnya masih aman, paham semua. Terus next, kita masuk ke materi baru ini. Soalnya kalau cepet-cepet, soalnya emang materinya banyak banget. Jadi kayak harus ngetinjau semuanya. Oke, next ada bab 9, deret tak hingga. Deret-deretan. Ini nomor 1 deh. Ya, ini nomor 1. Kita coba kerjain dari nomor 1. Tulis dulu soalnya. Apa sih? 2N tambah 5 per akar 7N pangkat 5 tambah N tambah 1. Nah, kalau lihat soal kayak gini, soal-soal tipe kayak gini tuh, kan sebenarnya banyak banget toolsnya ya. Cuman kalau kalian lihat nih, soalnya tuh si N-nya tuh pangkatnya tuh atas sama bawah beda gitu. Kayak ada perbedaan pangkat atas sama bawah. Dan gitu dia tuh polinomial. Jadi kayak bukan cuma satu suku, bukan yang kayak 2N per akar 7N pangkat 5, nggak ada plus-plusnya. Kalau gitu bisa langsung pakai uji deret geometri. Cuman kalau kayak gini, dia tuh kalau polinomial lah, polinomial normal, pangkatnya tuh macam-macam. Kita biasanya tuh pakai teknik namanya uji banding limit, UBL, uji banding limit. Ini udah paling enak sih. Harusnya ada sih, uji banding limit tuh enak banget. Pokoknya kalau ada N polinomial pangkat-pangkatan, udah enak banget. Rumus uji banding limit itu apa? Limit N menuju tak hingga AN per BN. AN per BN. AN itu soalnya, jadi nanti si 2N tambah 5 pada akar 7N pangkat 5 tambah N tambah 1, BN itu yang kita cari. Kita nyesuaiin yang kita sesuaikan. Nah, tujuan dari UBL ini, kita tuh pengen si limit N menuju tak hingga itu menghasilkan pangkat yang pangkat terbesar batas bawah atas sama bawah itu sama, biar nanti dia hasilnya itu bilangan berhingga, bilangan biasa gitu. Karena kalau pangkat atas atau pangkat bawahnya lebih gede, dia bakal ngasilin tak hingga atau nol, yang dimana nanti ribet lagi gitu. Jadi tujuan kita tuh pokoknya ngebikin
pangkat di atas sama di bawah ini bakal jadi sama gitu. Oke. Nah, cara paling gampangnya sebenarnya kita tinggal ngebagi sama N pangkat tertinggi di atas sama pangkat tertinggi di bawah gitu. Berarti kita bisa ngebagi, kita bisa milih BN sama dengan N per N pangkat 5 akar N pangkat 5 berarti N pangkat 5 per 2 gitu. Salah. Kok ini? N pangkat 5 per 2. Jadi pangkat tertinggi atasnya kan ada N, pangkat tertinggi bawahnya ada yang ini kan, yang ada pangkat 5-nya udah paling tinggi. Nah, kita tuh B-nya ini. Terus kita tinggal coba bagi aja, atau nggak kita tentuin dulu deh, karena nanti nilainya itu, kalau dia nilainya angka dari UBL ini kan bakal sama dengan L, anggap aja L ini sebuah angka. Dia tuh bakal, kalau dapat L, sebuah angka berhingga, dia tuh bakal bergantung sama nilai BN. Kalau BN-nya konvergen, dia konvergen. Kalau BN-nya divergen, dia divergen. Jadi kita tinjau dulu si BN ini. BN ini, yaudah BN sama dengan, ini kan bisa dibagi ya. Berarti jadi 1 per N, N, apa sih? N pangkat 3 per 2. Nah, kita itu, di sini kalau kalian ingat, di sini ada teknik namanya uji P. Uji P. Dimana sih dimana kalau P-nya itu lebih dari 1, dia konvergen. Nah, di sini P-nya itu kan 3 per 2. Berarti dia, karena 3 per 2 itu lebih dari 1, berarti dia itu konvergen. Ya udah, karena dia konvergen, kita tinggal, tinggal coba mengerjakan aja. Kita coba pakai si UBL. Sama dengan lim N menuju tak hingga AN per BN. AN per BN. Sama dengan lim N menuju tak hingga dari 2N tambah 5 per akar 7N pangkat 5 tambah N tambah 1 tambah N tambah 1 dibagi, atau nggak langsung aku kali balik deh. Dibagi dulu boleh deh. Bentar. Begini. Dibagi N per biar sama bentuknya kayak gini. Oke. Ya udah, kita bisa bisa dibalik N menuju tak hingga dari 2N tambah 5 per akar 7N pangkat 5 tambah N tambah 1 dikali akar N pangkat 5 per N. Nah, kita kan, kalau ini kita kaliin semua nih, ini kita kali masuk ke sini, ini kita kali masuk ke sini, kita kan bisa tahu lah, suku yang nilai pangkat tertinggi itu, dia pasti udah sisa ini sama ini gitu. Gampang itu aja sih. Jadi kan kayak N pangkat 5 akar 2 dikali N, sukunya itu bakal sama kayak N dikali N pangkat 5 akar 2. Jadi kita bisa langsung nyimpulin kalau nilainya itu 2 per akar 7. Kita lihat koefisien pangkat tertingginya aja. Karena yang lain tuh pangkatnya otomatis udah lebih rendah dibandingin si ini sama si ini gitu. Kita pengen ngebuat pangkat tertingginya cuman 1 dan sama. 2 akar 7 itu ya udah dia bilangan normal, berarti deretnya itu konvergen. Kayak gitu kira-kira buat ini materi deret tak hingga, ini uji banding limit. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Atau mungkin ada yang skip penjelasannya atau kecepatan atau apapun itu? Boleh, coba tanyain aja. Oke, aku anggap aman semua ya. Semoga masih aman ini. Intinya mah ngebagi biar pangkatnya sama aja. Kalau buat deret-deretan, banyak sih harusnya soal kayak gini. Maksudnya kayak potensi muncul keluarnya lumayan lah. Terus next, nomor 2. Soalnya apa? Oke. Ini sekarang kita bahas polinom Maclaurin. Masuk lihat juga.
Tentukan polinom Maclaurin berderajat 2 dari fungsi fx sama dengan e pangkat 2x, kemudian digunakan untuk menghampiri nilai e 0,2. Ini UP24 tadi soal UP21. Oke. Intinya Maclaurin itu kita pengen ngubah, kalau ini kita pengen ngubah suatu fungsi jadi suatu deret gitu. Jadi satu deret. Kita pengen ngubah gitu. Nah, rumusnya apa? Kita bisa bilang Pnx sama dengan F0. Kalau Maclaurin itu ini ya, si pusatnya itu 0 gitu. Kalau Taylor dia pusatnya C. F0 ditambah F aksen 0 kali X ditambah F double aksen 0 kali X kuadrat per 2 faktorial. Atau kalau kita ubah ke bentuk N, dia bakal jadi F turunan ke N 0 dikali X pangkat N per N faktorial. Si N ini tuh dia ordernya. Nanti soalnya bakal minta order berapa. Misalnya ini dia derajat atau order. Derajat 2. Berarti kita cuma perlu sampai si baris ini aja. Kan dia derajat 2. Kalau kita lanjutin ya udah. Kalau kita lanjutin misalnya kalau derajat 3. Berarti F triple aksen 0 X pangkat 3 per 3 faktorial gitu. Bakal diterusin aja. Pokoknya ikutin prinsipnya ini sih rumus jadinya tuh. Ini, ikutin ini. Yang ini juga kalau kita masukin apa yang F0 doang, F0 doang kalau kita masukin 0 kan juga X pangkat 0, 1, 0 faktorial 1, bakal sisa F0 doang gitu. Makanya kenapa F0 sama F aksen 0 nggak ada X sama ininya, karena dia emang bakal hilang. Oke? Nah, kita lanjut. Kita lanjut kerjaan soalnya, karena yang diminta itu apa namanya? Derajat 2. Derajat 2. Berarti kita sampai pangkat 2. Berarti kita lihat dari sini, kita fokus di sini aja. Kita perlu nyari F0, F aksen 0, F double aksen 0. Gitu kan. Nah, kita bisa cari, ya udah, kita fx. Dari fx dulu. Fx sama dengan E pangkat 2x. Berarti F0-nya tinggal masukin E pangkat 2 kali 0. Sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? E pangkat 0 1. Terus F aksen X. Yang kita tinggal turunin maka turun rantai 2E pangkat 2X. Sorry. Terus kita masukin 0. F aksen 0 sama dengan 2 E pangkat 2 kali 0. Sama dengan 2 kali 1. 2. Terakhir, F double aksen sama dengan 4 E pangkat 2X. Kalau kita masukin nilai 0-nya, berarti jadi 4 E pangkat 2 kali 0 sama dengan 4. Jadi 1, 2, sama 4. Tinggal si nilai-nilai F0, F aksen 0 sama F double aksen 0 ini, kita masukin ke rumusnya. Pnx sama dengan, N-nya kita ganti 2 aja, karena di order 2. Sama dengan F0. F0-nya berapa? 1 ditambah F aksen 0. F aksen 0 2 X ditambah 4 X kuadrat per 2 faktorial. Karena 2 faktorial itu 2, kita bisa sederhanain jadi 1 ditambah 2X ditambah 2X kuadrat. Oke. Terus kita lanjutin, kita disuruh menghampiri nilai apa? Nilai, apa soalnya? Nilai N0,2. Kita disuruh nyari nilai 0,2 itu sama dengan berapa? Kita disuruhnya menghampirin maka apa? Maka ini kan. Logikanya. Kita disuruh menghampiri pakai si derajat order 2 ini. Nah, kita lihat fungsinya itu kan fx sama dengan pangkat 2x. Oke.
Yang ditanya tuh pangkat 0,2. Sama kayak fungsinya pangkat 2x. Biar kita tuh tahu x yang kita butuhin tuh berapa. Karena di sini kita masukin x-nya kan. Gitu. Kita nggak bisa langsung masukin si angkanya 0,2 nggak bisa gitu. Karena dia 2x di sini ya. Jadi tinggal berarti 0,2 sama dengan 2x. Berarti x-nya itu sama dengan 0,1. Jadi angka yang kita masukin ke polinom Maclaurin order 2-nya itu si 0,1, bukan 0,2-nya. Intinya kita nyari x-nya ini. Ya udah, kita tinggal masukin P2 dalam kurung 0,1 sama dengan 1 ditambah 2 kali 0,1 2x ya, ditambah 2 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 0,2 ditambah 0,02 sama dengan 1,22. Jadi hasil hampirannya itu 1,22 buat yang pangkat 0,2. Kira-kira buat materi bab 9 pada aman semua nggak? Atau ada yang mau ditengin dulu? Entah si Maclaurin atau si siapa? Deret biasa. Maksudnya deret hingga soal normal lah gitu. Atau nyampe sini masih aman semua nih? Atau kalau mau nanyain yang sebelumnya juga ada tiba-tiba pengen ditanyain atau apa juga bebas aja sih. Gitu, santai aja. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Agak anggap kayaknya masih pada ngerti semua ya. Oke. Kita lanjut ke soal bab 11. Sebenarnya ada bab 10, koordinat polar, kalau nggak salah. Cuman itu tuh bisa masuk ke materi integral lipat 2 sebenarnya. Dan kayaknya nggak bakal terlalu muncul kalau kelihatan tadi. Jadi aku skip aja. Kita langsung lanjut bahas ke bab 11. Geometri, ruang, dan vektor. Ini soal, kalau soal cerita sebenarnya bakal untuk susah. Cuman tadi aku soal UP nemu soal ini, kayaknya nggak bakal susah itu deh. Semoga ya. Munculnya nggak bakal soal cerita yang aneh-aneh banget yang pas tes itu emang aneh sih soalnya sih. Gitu. Ya udah, kita coba pelajari dulu soalnya. Suatu partikel bergerak dengan vektor posisi pada saat T adalah RT sama dengan T cos T, sin T, dan 3T. Ya, berarti ini vektor 3 dimensi, diketahui RT posisi. Tentukan vektor kecepatan partikel saat T sama dengan pi per 3. Ini sebenarnya simple banget sih. Kayak kita tahu kalau pi T itu sama dengan R aksen T. Turun yang pertama dari RT dari posisi. Ya udah, kita sebenarnya tinggal turunin komponen vektornya. Ini kan ada komponen I, J, K. Kita tinggal turunin satu persatu gitu. Ya udah, kita tinggal turunin dari I dulu deh, dari komponen I ada T cos T. Nah, jangan lupa ini tuh sebenarnya jangan lupa pakai ini ya, pakai aturan perkalian gitu. Berarti jadi kalau kita turunin berarti jadi berapa? Entah. Cos T ditambah min T sin T ya. Gini aja berarti. Ntar. Min T sin T. Terus kalau yang bagian J-nya itu dia siapa? Bagian J-nya sin T. Oh, sin T doang. J-nya itu sin T. Kalau kita turunin jadi cos T. Yang terakhir K-nya itu dia 3T. 3T. Kalau diturunin jadi 3. Ya udah. Berarti kita tinggal gabungin aja komponen-komponen si siapa? Si turunannya itu masing-masing dari IJK-nya. Berarti yang pertama ada cos T min T sin T. Sorry. Cos T min T sin T. Terus ada cos T. Bener kan ya?
sin T cos T ya. Pada cos T ada 3. Oke, kita ketemu deh VT-nya. Udah ketemu. Ditanyain saat T sama dengan pi per 3. Ya udah, ini kita tinggal kita masukin aja T-nya jadi pi per 3. Atau jadi cos pi per 3. Min pi per 3. Sin pi per 3. Cos pi per 3. 3. Karena dia nggak mengandung T. Tinggal kita kerjain aja. Pi per 3 itu berapa? 60 derajat. Berarti setengah. Cos 60 derajat ya. Berarti setengah dikurangin pi per 3. Sin pi per 3 itu berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti jadi pi akar 3 per 2 kali 3, 6, setengah, 3. Koma 3. Udah deh, jadi deh. Siapa? Si kecepatan di T sama dengan pi per 3. Ya gitu sih buat ini soal yang aku ambil buat bab 11. Karena emang mau singkat aja sih kayaknya. Bahas si bab 11-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah? Tapi harusnya aman sih. Atau masih aman semua? Aman semua. Vektor sih intinya perkomponan aja sih. Ninjaunya sih. Kayak ya komponen-komponennya lah. Tapi soal variasi sebenarnya bisa banyak banget soal vektor tuh. Cuman harusnya nggak bakal dikasih yang susah banget sih. Gila aja kalau dikasih yang kayak UTS. Gitu. Oke. Aman semua ini, nggak ada yang mau nanya? Aman. Oke. Semoga dari tadi masih aman semua, masih dapat dipahami semoga. Oke. Sekarang kita lanjut ke next-nya. Ke bab 12. Turunan di ruang berdimensi N. Ini tuh cuma judul subbabnya doang. Ya. Intinya ini tuh materinya itu membahas fungsi dua peubah kayak banyak banget sih sebenarnya sih. Ini jujur ini bab sini banyak banget. Kayak misalnya kalau yang di soal ini ada turunan berarah yang aku ambil, terus ada titik kritis, ada juga kalau yang soal uraian waktu itu di UAS ada Lagrange, terus ada misalnya pembuktian limit gak ada, terus diferensiasi sebenarnya banyak banget sih guys, dan kayaknya nggak bakal bisa kebahas semua. Ini aku kayak coba ngambil aja soal yang aku lihat yang ada gitu, soal-soal berkaitan dengan bab 12 dari soal 5 tahun terakhir. Cuman ini juga nggak diambil semua sih. Oke. Di sini aku bakal coba mulai bahas dari nomor 4 lah, nomor 1 aja lah. Nomor 1 deh. Oke. Bentar ya. Kita diketahui fungsi dua peubah fx, y sama dengan 4x min 1 per 3 y pangkat 3. Disuruh ngehitung nabla f 2,1 dan turunan berarah dari f dalam arah vektor u sama dengan min 3 per 5, 4 per 5 detik 2,1. Oke, pelan-pelan ya. Kita coba lihat dulu. Kita tunjuk dulu dari perintah pertama. Pertama tuh disuruh nyari apa sih? Gitu. Kita disuruh nyari vektor gradien atau nabla atau del. Oke, vektor gradien. Vektor gradien ya namanya. Nah, vektor gradien fxy itu sama dengan fx, fy. Kalau kalian lupa fx sama fy itu apa? Fx itu turunan parsial. Turunan parsial terhadap x ya. Itu istilahnya terhadap x. Kalau fy itu turunan parsial terhadap y. Jadi kita tuh kalau terhadap y. Jadi si turunan parsial ini tuh kita
kayak turunan biasa aja. Kalau fx itu berarti kita cuma ninjau x-nya doang. Selain x itu bisa kita anggap konstanta aja, kayak angka biasa aja gitu. Kayak misalnya ada soal kayak gini deh. Misalnya ada fxy sama dengan berapa? 3x pangkat 3 y kuadrat gini deh. Fx kita lihat, berarti kita fokus ke x-nya aja. Ininya tuh misalnya kita anggap kayak jadi 2 gitu, y kuadrat jadi 2. Pokoknya kita kayak anggap dia bukan variabel aja biar nggak pusing gitu. Ya udah, turun dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat. Berarti jadi 9x kuadrat y kuadrat. Kalau fy-nya, ini contoh aja deh, contoh. Nah, kalau fy-nya sama kayak tadi, kita tinjau y-nya doang. Si x pangkat 3-nya kita anggap jadi 2 gitu misalnya, atau jadi 3 gitu. Jadi kita biarin aja kayak jadi 9y kuadrat gitu, anggap aja gitu. Kalau kalian pusing ngeliat banyak variabel. Udah, y kuadrat kalau diturunin jadi 2y. Berarti jadi 6x pangkat 3 kali y. Gitu. Ini buat konsep turunan parsial kalau ada yang lupa. Nah, vektor gradien atau nabla fx, y itu ya kita ngebuat kayak semacam jadi vektor, namanya juga vektor gradien ya. Ini berarti gini, sorry. Nah, vektor yang terdiri dari komponen I, komponen X, dan komponen Y. Jadi fx sama fy. Nah, kita bisa kerjain tadi. Ini berarti soal benerannya fxy sama dengan tulisannya berapa tadi? 4x. 4x min 1/3 y pangkat 3. Kita cari deh fx-nya berapa. Kita abaikan yang nggak punya variabel x. Berarti ini tuh kita abaikan. Kita anggap ini tuh nggak ada. Si yang ada y-nya tuh kita anggap kayak ya udah itu nolin aja, nggak usah kita anggap. Nah, berarti turunan dari 4x itu 4. Terus turun dari fy kita abaikan juga yang x-nya. Turunan dari fy itu berarti jadi y pangkat 2. Begitu. Oh ya, ada minus, benar. Min y pangkat 2. Minusnya jangan lupa. Berarti nabla fxy sama dengan 4, min y kuadrat. Begitu. Ini buat yang ini udah jauh belum ya? Ya. Ini buat yang pertama terus masukin 2,1. Oh ya, lupa. Udah dapat nabla fx, y karena yang diminta itu 2,1. Yaudah, kita tinggal masukin aja sih sebenarnya ke masing-masing komponennya gitu. Nabla f 2,1 sama dengan tadi karena dia komponen x-nya itu nggak ada variabel, ya udah tetap 4, min 1 gitu. Ini kita tinggal masukin y-nya aja. Y-nya kan 1 kuadrat kali min 1 ya min 1 gitu. Ini buat nyari vektor gradien. Terus kita bisa disuruh nyari turunan berarah. Turunan berarah itu df sama dengan nabla f x, y dikali vektor dikali dot produk ya, ini dikali vektor u. Nah, vektor u itu tuh arahnya lah, kan turunan berarah. Jadi kita dikasih tahu arahnya. Karena ini titiknya udah 2,1, berarti kita udah tinggal nggak usah masukin lagi. Maksudnya udah tahu lah, 2,1 udah tahu dari awal. Berarti kita tinggal nanti ininya tuh udah tinggal masukin 4,1, nggak usah cari-cari lagi. Nah, kita lihat u-nya. Kalian tuh harus mastiin si vektor u itu kan vektor arah. Jadi kalian harus mastiin besaran vektor u itu, si besarnya itu sama dengan 1. Kalau nggak 1, kalian bagi si vektor itu dengan besarannya. Jadi kita tes dulu. Dan U sama dengan min 3/5,4/5. Min 3/5,4/5. Kita cari besarannya. Oke, sama dengan akar. Min 3/5 kuadrat. Ini kayak nyari besaran vektor biasa aja sih. 4/5 kuadrat. Sama dengan akar 9/25 tambah 16/25. Sama dengan akar 25/25 sama dengan 1. Oke, karena kita udah uji panjangnya 1, berarti dia udah
faktor U, maksudnya faktor arah yang kita pengenin gitu. Jadi kayak jangan ketipu sama namanya, walaupun dia U, tapi setelah dicek dulu sama kalian, apakah si panjang vektornya itu 1. Kalau nggak 1 nih, misalkan kita nemu U-nya 2. Ya udah, berarti nanti kita ceritain, misalnya kayak, ya apa ya, ya W sama dengan U per U, gitu. Ini yang kita kalian pakai buat ngaliin ke vektor gradien F-nya, gitu. Cuma karena kebetulan di soal ini itu nilainya 1, jadi ya nggak apa-apa. Maksudnya ya udah, tinggal kita kaliin aja, gitu. Udah, berarti DUF sama dengan langsung aja 4,-1 dikali U-nya tuh berapa? Min 3/5 kali 4. Min 3/5. Minus 3/5,4/5. Udah guys, ini sebenarnya kalian tinggal dot produk biasa. Tinggal dot produk doang. Berarti jadi min 12/5. Min 1. Min 4/5. Min 4/5 sama dengan min 16/5. Oke. Berarti hasilnya turunan berarah dari F itu hasilnya min 16/5. Gitu untuk buat soal turunan berarah. Sampai saat ini, apakah masih aman semua teman-teman? Atau ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Atau aman semua? Oke. Oke, aku anggap udah pada paham semua. Semoga masih semoga masih fokus dan mengikuti. Harusnya masih aman sih. Ini soalnya nggak ada ya soal aneh-aneh gitu dan harusnya aman lah. Semoga ya. Terus next, di sini aku mau ninjau soal dari UP22. Tadi UP24 ya, berarti UP tahun lalu ini UP 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. 3 tahun lalu. Tentukan titik-titik kritis dari fxy sama dengan x pangkat 3, ya kan ya, tambah y kuadrat min 6xy, dan tentukan jenisnya. Jadi, ini titik kritis. Sebenarnya kan tentu titik kritis itu ada 2. Ada yang pakai kendala, tanpa kendala. Kebetulan aku tadi nemu soal itu yang tanpa kendala. Kalau pakai kendala, nanti bisa ditanya lebih lanjut aja sih. Maksudnya kayak pakai model Lagrange, atau ya pakai metode yang manual itu, yang ditinjau di batas-batasnya, gitulah. Jadi kita tulis lagi deh fungsinya. Wait, f x, y sama dengan x pangkat 3 tambah y kuadrat, x pangkat 3 tambah y kuadrat min 6xy. Kita cari nyari titik kritis. Kunci nyari titik kritis itu ada di turunan parsial. Sebenarnya sih kebanyakan itu di materi bab 12, di turunan berdimensi turunan di dimensi R itu sebenarnya kebanyakan itu. Maksudnya kayak nyari semua itu pakai ini ya, turunan parsial ya. Jadi kalian at least turunan parsial harus lancar dulu. Kayak Lagrange juga nanti pakai turunan parsial. Pokoknya kayak banyak banget yang pakai turunan parsial. Cuma nanti tinggal tergantung ditanyain sama cara spesifiknya kayak gimana gitu sih. Jadi kayak minimal ya inilah, menguasai turunan parsial. Nah, pada bisa sih. Yaudah, kita coba turunan parsial. Fx sama dengan 3x kuadrat min 6y. Sama dengan 0. Jadi kita ngebikin, kalau di titik kritis ini, kita ngebikin vektor gradiennya sama dengan 0. Berarti kita harus mastiin kalau masing-masing komponennya itu nilainya 0. Tuh. Ini kita bisa sederhanain ya. Berarti kan
Berarti kan 3x kuadrat sama dengan 6y. Berarti y sama dengan setengah x kuadrat. Gitu. Oke, jadi kita dapat kesimpulan yang pertama, y sama dengan x kuadrat. Yang kedua, kita lihat fy sama dengan 2y min 6x. 2y min 6x sama dengan 0. Kayak tadi lagi, kita ubah itu 2y sama dengan 6x, dan y sama dengan 3x. Kita ketemu nih dari persamaan 1 sama persamaan 2, kalau nilai y-nya itu sama-sama, ada nilai yang 2, nilai y-nya itu ada setengah x kuadrat dan 3x. Ini itu sebenarnya tergantung soalnya ya. Bisa jadi kalian kalau sama dengan 0, turunan persen sama dengan 0, bisa jadi kalian langsung ketemu nilai x-nya, nilai y-nya, atau kalian nanti bisa ketemu kayak gini. Kalau kayak gitu nih dia tipe yang apa? Kuadrat ya. Tipe apa? Tipe yang kuadrat gitu. Ini nih solusinya nggak bakal satu harusnya. Terus atau kalian ketemu nanti bakal ngebentuk persamaan dua variabel, dan kalian nanti harus ngalin apa? Nanti ya itulah pakai teknik eliminasi substitusi gitu sih. Tergantung soal banget ini mah. Masih banyak apa? Nah, di sini itu kita bisa menyamakan y sama dengan y buat cari nilai x-nya. Y sama dengan y setengah x kuadrat sama dengan 3x. Nah, kita kali 2 dulu deh semuanya biar dia ada pecahan. Karena nggak enak sebenarnya kalau ngerjain pecahan. Kalau gue biasanya ini sih, kayak dikali dulu karena nggak enak sih ngerjain pecahan. Jadi x kuadrat sama dengan 6x. Nah, kalau kayak gini itu, soal-soal kayak gini itu, kalian jangan nyoret x-nya. Maksudnya jangan kayak gini, berarti x sama dengan 6. Ini benar. Cuman kalian menghilangkan sebuah solusi lain gitu. Jadi kalian kalau ada nemu kuadrat-kuadrat itu, biasain kalian pindahin semua, terus kalian pakai teknik faktorisasi, atau kalau angkanya susah pakai ABC. Cuman harusnya kalau ITB itu faktorisasi aja gitu. Jadi kayak kita ubah x kuadrat min 6x sama dengan 0. Jadi kan jangan, kalau ada kuadrat-kuadrat itu jangan dibiasain dicoret-coret. Maksudnya kayak, itu tergantung. Cuman biasanya sih kita pindahin aja gitu. Biar kita bisa nemu semua solusinya. Kalau kita kayak giniin, kita faktorisasi, x dalam kurung x min 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat kalau solusinya itu ada dua, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 6. Kalau tadi kita coret, kita cuma ketemu satu solusi, yaitu 6 doang. Nah, karena kita udah ketemu x-nya, kita tinggal masukin x-nya ke y-nya. Kita cari yang gampang deh. Yang y sama dengan 3x. Kalau x-nya 0, y-nya berarti 0. Kalau x-nya 6, berarti y-nya 3 kali 6, y-nya 18. Berarti kita punya dua titik. Yang pertama itu P1 ada 0,0. Yang kedua itu P2 ada 6,18. Begitu. Udah dapat dua titik. Oke. Ini tuh berarti titik kritis. Titik kritis. Habis nemu titik kritis, kita disuruh nentuin jenisnya itu apa. Gimana cara nentuinnya? Bentar. Bentar ya. Kok nggak mau sih dia? Oke. Gimana cara nentuinnya? Kita menentukan apa? Titik kritis itu menggunakan dua hal. Yang pertama ada pakai fxx, jadi turunan parsial kedua variabel x terhadap variabel x. Dan kedua kita pakai diskriminan. Di mana rumusnya itu sama dengan fxx fyy min fxy kuadrat. Jadi sebenarnya kalian mungkin bisa langsung cari fx-nya dulu, fxx-nya, fyy-nya, fyy-nya, fxy-nya gitu. Cuman ya udah, karena tadi lupa juga, jadi udah kita cari aja. Fxx sama dengan, kita tadi ingat kalau fx-nya itu 3x kuadrat minus 6y. Kalau kita turunin lagi terhadap x, berarti jadi 6x. Terus lanjut
FY-nya. Atau FX-nya dulu ya. Kalau FX-Y, Kalau FX-Y, berarti ya ini dari FX, 3X kuadrat min 6Y, kita turunkan terhadap Y, berarti jadi min 6. Kalau FY, dari FY, ada 2Y min 6X, kita turun terhadap Y, berarti jadi 2. Ya udah, akhirnya ketemu deh. FX-X-nya 6X, FX-Y-nya min 6, FY-nya 2. Nah, kita bisa tinjau per titik. Yang pertama ada titik P1, titiknya 0,0. Kalau buat 0,0, fxx-nya itu jadi 0. Ya, karena 6 kali 0. Ya udah, fxy sama fy-nya itu karena nggak bergantung sama variabel, kita nggak usah ngitung lagi. Kita bisa tahu, oke, fx-nya 0, kita cari d-nya. D-nya sama dengan, rumusnya dia apa? Fxx ya. Fxx dikali fy dikurangin fxy kuadrat. Benar kan? Oke. Kurangin min 6 kuadrat. Karena ini tuh hasilnya udah pasti minus, guys. Kayak min ini kan udah jadi 0. Ya ini pasti minus lah. Jadinya jadi minus 36 kan. Karena D-nya itu kurang dari 0, berarti itu kurang dari 0. D-nya kurang dari 0. D itu kita bisa sebut saddle point atau titik pelana. Saddle point. Jadi kalau kalian mau ninjau titik kritis itu, kalian tuh perlu ninjau D-nya dulu pertama. Maksudnya abis nemu titik kritisnya, pertama D-nya. Kalau D-nya kurang dari 0, udah otomatis dia tuh saddle point. Kalau D-nya lebih dari 0, kita tinjau fxx-nya. Kalau fxx-nya lebih dari 0 minimum, kalau fxx-nya lebih dari kurang dari 0, dia maksimum gitu. Berarti dia itu saddle point titik P1. Sekarang kita tinggal titik P2. P2 itu ada 6,18. Berarti fxx-nya itu berapa? 36. Oke. Ini udah lebih dari 0. D-nya itu sama dengan 36 kali 2 dikurang 36. Sama dengan 36. Nah, yang ini D-nya lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0 dan fx lebih dari 0, berarti dia minimum lokal. Gitu sih, buat nyari maksimum minimum gitulah. Buat sejauh ini aman semua nggak untuk materi bab 12 dan lain-lainnya? Aman nggak? Atau ada yang mau nanyain, ada yang nggak ngerti? Bebas aja sih. Sampai sini buat turunan berarah sama titik kritis aman nggak kalian? Oke, aman. Terima kasih, Pak Dewi. Sip. Sekarang karena aku anggap aman semua. Kalau ada yang mau nanya, sebenarnya bisa langsung salah aja sih, guys. Sampai aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke integral lipat. Tapi ini mungkin soalnya sebenarnya kedikitan ya. Yaudah deh, kita coba beresin dulu. Kalau masih ada waktu, nanti aku coba cari soal lain. Terus nanti kita coba kerjain deh kalau masih ada waktu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 13, integral lipat. Nah, integral lipat ini sebenarnya gampang-gampang susah sih tergantung soal sih. Gitu. Ininya konsep integral lipat tuh kalau kata gue ya, pertama kalian tuh harus gambar dulu gitu. Kalian tuh kayak ngebuat, coba jelasin apa aja. Ngebuat koordinat, entah itu polar atau non polar ya. Tentu kayak apa gambar dulu nih, misalnya di batasnya itu siapa aja batasnya? Batasnya siapa aja? Kalian tinjau. Habis dapat batasnya, kalian gambar kayak misalnya ini ada ini gitu. Kalian gambar gitu. Atau gini nih, gini atau misalnya gimana ya? Gini sama gini. Ini soal sih. Gini. Kalau ini mungkin nggak ya? Ya, mungkin sih antara ini atau ini ya. Nah, kalian pokoknya gambar dulu aja. Terus kalian lihat daerah yang diminta itu yang mana. Habis kalian gambar, baru kalian gambar, kalian lihat daerah yang diminta mana, kalian arsir, baru habis itu kalian nentuin batasnya. Karena batasnya itu biasanya kalau udah kayak gini, dia udah bukan, ini kan alasnya ya, ini kan alasnya gitu. Kalau tingginya kan udah ada fungsinya, di sini fungsi X, si tingginya.
Nah, kalian alasnya itu kan kalau persegi kan ya udah persegi dari angka ke angka, angka ke angka. Kalau udah fungsi misalnya dari polar kayak gini lingkaran lah, atau fungsi ini fungsi akar lah gitu. Nah, kalian lebih enak gambar, terus baru kalian nentuin kalian mau ngirisnya itu dari mana. Terus baru deh kalian tentuin nanti batas-batasnya, terus DXDY atau DX-nya, si DA-nya kan tentuin. Kita coba dulu deh. Kuadran 1. Oke. Daerah tertutup di kuadran 1. Ingat ya, kita ada di kuadran 1, berarti di kanan atas. Dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X. Dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X. Dan garis Y sama dengan 2. Dan sumbu Y. Dan sumbu Y. Nah, di sini hitunglah, ini ntar dulu. Kita pokoknya cari dulu aja batasnya. Kita hanya dulu batasnya. Oke. Kita bikin dulu koordinatnya. Karena kita ninjaunya ini kan kuadran 1 ya. Jadi ya udah kita fokus ke kuadran 1 aja gitu. Karena emang dimintanya di kuadran 1. Garis Y sama dengan 2X. Misalnya ntar. Ini kayak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian ngebuat dulu. Kalian lihat dulu. Oke. Yang gampang dulu deh. Garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 jelas garis datar. Sorry. Malah keluar. Oke. Nah, ini garis datar kayak gini. Garis Y sama dengan 2. Jadi garis yang nilainya tuh selalu 2. Nilai Y-nya. Dia garis datar. Itu kalian lihat. Lagi garis Y sama dengan 2X. Garis Y sama dengan 2X. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau Y-nya 2, X-nya 4. Berarti dia kayak gini. Kira-kira berarti dia kayak gini. Sorry. Kok jelek banget gambarnya. Kalau bisa nggak? Nggak bisa sih. Ada ya. Ini gambar segitiga kayak gini sih. Wait. Ya udahlah ya gambarnya. Aduh, gimana nih cara jelek nih. Ya udah. Intinya kira-kira segitiga kayak gini yang dia tuh menyentuh ini harusnya 0/0 sama si titik inilah gitu. Titik ini tuh titik 1,2 gitu. Intinya kayak gitu. Ini 0,0 dia nyentuh dua-duanya. Nah, kita lihat dia di daerah tertutup dibatasin oleh 3 itu. Dibatasin oleh garis Y sama dengan 2. Ini garis Y sama dengan 2. Ini garis Y sama dengan 2X. Ini sumbu Y. Berarti kita tahu domain itu yang ini yang dicari gitu. Pertama tuh ini, kalau kalian nemu ini sebenarnya udah enak sih. Kayak oke, kalian udah lihat daerah yang perlu kalian hitung tuh apa. Ini alasnya. Habis itu kalian lihat mengintegralinya kayak gimana enaknya gitu. Nah, dari sini ini misalnya aku ngelihat kayaknya enak kalau kita ngirisnya kayak gini deh. Maksudnya ngirisnya dari si yang luarnya tuh si DX. Jadi kita kan tahu kalau lihat batas daerahnya tuh dari X sama dengan 0 dari sini sampai sini kan. Sampai X sama dengan 1. Oke. Batas pertama itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Terus kalian lihat Y. Y-nya itu kalian lihat mana yang bagian bawah, mana bagian atas. Kalau gitu. Kalau X itu dari mana yang kiri itu jadi bagian bawah, ganti jadi batas bawah, kanan jadi batas atas. Kalau Y karena sama mana bawahnya jadi batas bawah, mana atas jadi batas atas. Kalau kalian lihat nih di sini, si yang bawah itu kan dari sini tuh kan bawahnya tuh kan ini selalu si Y sama dengan 2X. Dia selalu berada di bawah kayak kalau kita tarik gini. Kalau kita tarik kayak garis biru ini kayak gini, si bawahnya itu kan selalu Y sama dengan 2X. Atasnya selalu Y sama dengan 2. Berarti kita bisa simpulin kalau untuk si partisi Y-nya itu dari Y sama dengan 2X sampai Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 gitu. Nah, dari sini Y sama dengan 2X sampai Y sama dengan 2. Nah, kalau dari sini kita bisa ya kita kalau kita mau ini deh, kita bikin apa?
daerahnya dulu deh. S sama dengan X, Y. Biasanya daerah harusnya kayak gini. Kok jelek banget tulisannya sih. X, Y dalam R kuadrat 0 X1 2X Y 2. Nah, kita udah dapat daerahnya, guys. Kalau udah dapat daerahnya, kita tinggal bikin integralnya. Integralnya kita diminta apa? Kita integralnya diminta double integral X, Y, dA. Double integral S X, Y, dA. X, Y, dA. Nah, si X, Y ini, dia itu fungsi, jadi kita biarin aja. Nah, dA-nya kita tinjau. Kita mau milihnya dx, dy, atau dy, dx. Sebenarnya kalau di persegi bebas, cuma karena kita tuh harus mastiin, ingat jangan lupa, batas paling luar harus berupa bilangan konstan aja, nggak boleh ada variabel. Kalau kita lihat di sini batasnya tuh, X itu punya 0 sampai 1, konstan aja. Kalau Y itu ada X-nya, berarti dia nggak boleh di batas luar. Berarti kita bisa masukin 0 sampai 1, 2X sampai 2, XY, yang di dalam siapa dulu di DY? Yang dalam Y dulu berarti DY. DX. Begitu. Jadi, kita dapatlah integralnya itu, kenapa jadi panah? Integralnya itu integral 1 sampai 0, 0 sampai 1, 2X sampai 2, XY, DY, DX. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal mengintegralkan secara biasa aja. Maksudnya kalian tinggal ngintegralin pakai teknik integral biasa. Kita integralnya satu deh. Kita integralin ini dulu. Kita integralin si siapa sih nya dulu. Kita tulis ulang. 2x 2 xy dy dx. Yang di luar ini, yang si ini kita bisa abaikan dulu aja kalau mau gitu. Nah, udah kita ngintegralin biasa sih sebenarnya ini. Kayak integral xy dy, berarti kita tinjaunya y-nya doang kan, karena dy. X-nya kita abaikan, berarti jadi integral tengah xy kuadrat 2x 2 dx gitu. Batas-batasnya tinggal kita masukin aja 0, 1, y-nya kan masukin ya. Berarti jadi 4/2x dikurangin 4x pangkat 3/2 ya. Dx. Atau kalau kita bisa simplify dulu, integral 0 sampai 1, 2x min 2x pangkat 3 dx. Ya udah, ini udah kayak integral normal banget, jadinya berarti sama dengan x kuadrat min 2/4 x pangkat 4. Ya kan ya, ntar. X kuadrat jadi 2, 1. Iya, x pangkat 4. Berarti jadi setengah dia ya. Langsung kita setengahin aja deh. Setengah x pangkat 4. Batasnya 0 sampai 1. Karena yang ini ada x semua, nolnya kita abaikan. Langsung aja kita masukin berarti 1 min setengah. Sama dengan setengah. Jadi kita dapat deh. Kalau ternyata luas daerah ini, luas volume ini, dengan alas ini dan si atasnya si XY itu, kita dapat nilai dia itu setengah. Begitu, buat integral lipat 2. Integral lipat 2. Oke. Kira-kira untuk materi integral lipat 2 ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Butuh penjelasan ulang atau apa? Aman semua, aman semua? Oke, semoga aman semua. Oke.
Kita lanjut dulu. Ini sebenarnya udah soal terakhir sih. Cuma nanti lihat dulu deh. Nanti lihat dulu ya. Kita kajian dulu aja soal terakhir. Nah, yang terakhir itu ada bab 15, persamaan diferensial biasa. Atau mungkin kalau di kita spesifiknya kita mainnya di persamaan diferensial order 2. Oke. Nah, mungkin di sini kalau diferensial order 2 aku mau jelasin dulu karena sebenarnya menurut aku ini materi yang relatif lebih gampang dibandingin materi-materi sebelumnya. Kenapa ini materi lebih gampang? Karena ini tuh kita bisa pakai rumus baku gitu. Kita bisa pakai rumus pasti. Kita tinggal hafalin rumus. Kalau kayak integral lipat 2, turunan di Rn, kita tuh pasti pakai banyak intuisi lah. Kita mesti kreatif, mesti mikir-mikir, mesti visualisasi. Kalau ini enggak, guys. Jadi, misalnya, ini jelasin dulu deh. Misalnya ada bentuk A, Y double aksen, tambah B, Y aksen, tambah C, Y, sama dengan KX. Oke? Ini bentuk umum dari persamaan diferensial order 2. Nah, dia itu, si A, B, C-nya itu, A, B, C-nya itu konstanta. Jadi dia bukan variabel, bukan sebuah fungsi, nggak mengandung variabel. Nah, biasanya itu kita selalu disuruh nyari Y homogen. Y homogen itu ketika nilai KX itu sama dengan 0. Jadi nilainya 0. Jadi 0 gitu, oke? Nah, biasanya kita bukan biasanya sih, kayak selalu ya. Tahap pertama dalam mengerjakan PD order 2 itu, untuk tahap-tahap lainnya, kita pasti nyari Y homogen dulu gitu, guys. Jadi kayak, oke, gue cara nyari Y homogen, kita tuh bisa ngubah si Y aksen ini itu jadi R. Biasanya emang notasinya gini. Jadi A R kuadrat ditambah BR ditambah C. Jadi pangkat ini jadi kayak pangkatnya gitu si aksennya tuh. Sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa jadi faktorisasi ya. Kita bisa faktorisasi. Ini kayak tambah A tambah B. Nanti ketemu lah R1-nya sama dengan A, R2-nya sama dengan B. Gitu. Jadi basically homogen itu kita tinggal ngubah Y-nya jadi R, kita cari sama dengan 0, kita faktorisasi, kita cari udah dapat nilai R-nya berapa. Nah, lanjut. Ada 3 tipe, ada 3 hasil. 3 hasil homogen YH. Yang pertama kalau akarnya itu real, akar itu maksudnya solusinya ya. Akarnya tuh real dan beda. Jadi R1 sama R2 itu nilainya tuh beda. A sama B itu nilainya misalnya 1 sama 2. Nggak sama gitu nilainya. Berarti solusinya itu Y homogen sama dengan C1 E pangkat R1 X ya, ditambah C2 E pangkat R2X. Udah. C1 sama C2-nya biarin aja. Biasanya itu kalau ditanya solusi spesifik, jadi dikasih tahu di soalnya. Misalnya kayak Y nolnya berapa, Y aksen nolnya berapa. Kalau udah kayak gitu-gitu berarti ditanya solusi khususnya. Dan itu kita bisa cari nanti. Sementara kayak gini. Yang 2 itu akarnya real. Jadi bilangan itu masih bilangan real yang ada. Real, tapi sama. Jadi misalnya R1 sama R2 ini sama-sama 1, sama-sama 2 gitu. Y homogennya itu C1 E pangkat R1X ditambah C1. Nah, kita kali X yang di suku keduanya. Atau dibalik juga nggak apa-apa sih. E pangkat R1X. Karena sama-sama ya, R1 R2 sama. Dan yang terakhir, ada akar imajiner. Jadi akar hasilnya tuh agak minus dalam akar yang bisa kita simplifikasi jadi I. Jadi misalnya kayak alfa plus minus beta I kalau nggak salah. I homogennya itu sama dengan C1 E pangkat alfa X ya kalau nggak salah ya. Cos B X. Dulu salah ini nggak ya? Nanti abis ini kocak lagi deh ntar ya kalau nggak salah nih ntar. C2
E pangkat alpha X sin BX. Nah, seingat aku kayak gini, cuma bentar-bentar. Iya, seingat aku harusnya kayak gini. Jadi, ini solusinya. Nah, ya ini kan 3 solusi ini. Untuk Y homogen. Nah, habis Y homogen, misalnya kalau kita ada nyari, kayak di soal ini, kita baca dulu soalnya deh. Tentukan solusi khusus YP. Y partikular dari persamaan diferensial Y double aksen, min Y aksen, E pangkat X. Ini ya soalnya ya, harusnya ya. Nah, ini tuh nyari YP itu kita harus cari Y homogennya dulu. Kenapa harus cari Y homogennya? Kan kalau, kalau Y homogen itu kan si KX-nya 0. Kalau ini itu, YP itu, si KX itu nilainya tuh ada. Nilainya tuh ada. Kayak kalau di sini nilainya tuh, ini tuh jadi KX. Nilai KX itu sama dengan E pangkat X. Gitu. Nah, karena dia ada, kita mesti nebak nanti YP-nya berapa. Nah, buat nyari YP itu ada 2 metode. Yang pertama ada metode koefisien tertentu atau metode coba-coba. Yang kedua ada metode parameter variansi ya kalau nggak salah ya, yang pakai Wronskian itu deh. Gitu. Nah, ini coba aku bahas dulu biar lebih kebayang buat ngerjain nomor 13. Ini soalnya ya, wait. Y double aksen, min Y aksen, bener kan? Wait. Min Y aksen sama dengan E pangkat X. Sama dengan E pangkat X. Ini nomor 1. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, jadi kita cari dulu si, solusi homogennya. Kita anggap ininya nggak ada, kita fokus aja ke sininya. Nah, dia itu, kita ubah jadi, berarti R kuadrat min R sama dengan 0. Kita ubah jadi kayak gitu. Ntar bener nggak sih soalnya? R kuadrat, ini Y aksen kan? Iya. Wait, tapi kayak gini deh, guys. Kalau gini, R dalam kurung R-1 sama dengan 0 kalau ini ya. Wait. Sama aja sih, sama bisa sih, bentar guys. R kuadrat R. Oke, ya udahlah. R1-nya sama dengan 0, R2-nya sama dengan 1. Kita lihat solusinya tuh, solusinya akaril. Dan dia itu beda. Yang satu 0, yang satu 1. Kita bisa lihat berarti, akaril dan berbeda berarti pakai yang pertama. Y sama dengan C1, E pangkat R1X ditambah C2, E pangkat R2X. Kita masukin YH sama dengan C1, E pangkat R1. R1-nya 0, 0 pangkat X. Ditambah C2, E pangkat R2-nya 1. 1 kali X. Sama dengan C1 ditambah C2, E pangkat X. Nah, kita udah ketemu lah. Solusi homogen dari si persamaan diferensial order 2-nya. Terus kita bisa ninjau. Nah, kenapa kita perlu cari si Y homogen dulu sebelum mencari YP? Kita tinggal YP-nya kan, YP. Nah, YP-nya itu kan kita dapat KX-nya itu sama dengan F pangkat X. Nah, kebetulan di soal ini tuh si homogennya itu mempunyai F pangkat X. Karena mereka mempunyai suatu komponen yang sama, jadi si YP-nya itu kita tebak dulu deh. Kita tuh jadi pakai metode koefisien tertentu aja di sini, lebih gampang. YP kita pakai tebak-tebakan koefisien tertentu itu. YP sama dengan A E pangkat X. Gini biasanya. Nah, dia itu kita tebaknya itu karena ada kesamaan komponen antara KX dan Y homogennya, di mana samanya satu doang ya, di C2 di suku kedua, di suku pertama kan nggak ada. Berarti kita mesti kalibrasi
si si ketebakan kita dengan X. Jadi Y-nya itu A, X, E pangkat X. Gitu, teman-teman. Nah, kalau udah kita kalibrasi, kita bisa turunin. Ya, aksen P sama dengan, nah ini berarti kita mesti pakai turunan, perkalian ya. Aturan perkalian. Bentar. Berarti jadi A, E pangkat X tambah AX E pangkat X double aksen P sama dengan AE pangkat X tambah AE pangkat X tambah AX E pangkat X sama dengan 2 AE pangkat X tambah AX E pangkat X gitu. Nah ini aturan pertama sama aturan keduanya. Gitu. Tadi itu cuma nurunin aja. Intinya pakai aturan perkalian guys. Kayak masing-masing suku diturunin turunan biasa aja. Nah, habis kalian ketemu si tebakannya itu, kalian bisa masukin ke persamaan awal, ke soal. Soalnya kan y aksen min ya double aksen min y aksen sama dengan f pangkat x. Jadi kayak bisa aja kayak anggapnya y aksen p min y aksen p sama dengan f pangkat x gitu teman-teman. Nah, udah kita masukin berarti a 2 a e pangkat x tambah a x e pangkat x dikurang a E pangkat X tambah AX E pangkat X. Wait. Sama dengan 0. Sama dengan E pangkat X. Kita tinggal kerjain 2 E pangkat X berarti jadi pokoknya jangan lupa dalam kurung, teman-teman. Jadi dua-duanya bakal jadi minus. Berarti jadi A E pangkat X di ini tuh saling menghabisi ya. Sama dengan E pangkat X. Coret-coret berarti A-nya sama dengan 1. Berarti si YP-nya, solusi akhirnya itu 1 kali X E pangkat X. Berarti solusinya itu X E pangkat X gitu. Jadi kita ketemu jawaban dari Y partikular ini, dari soal ini, yaitu X E pangkat X. Nah, kalau ada solusi totalnya, Y total. Kita tinggal YH tambah YP aja gitu. YH tambah YP. Nah, ini tuh aku make metode tebakan atau metode koefisien tertentu namanya, kalau nggak salah. Ini aku jelasin dikit aja. Masih aman. Ya, ini itu kita pakai metode ini ketika si KX-nya itu biasanya itu yang pertama E pangkat X kayak tadi, kayak soal ini. Terus yang kedua ada polinomial X kuadrat ditambah 1 misalnya. Yang ketiga ada sin X atau cos X. Kalau ada kayak gini, kalian bisa pakai koefisien tertentu. Biasanya sih lebih cepat ya. Cuman kalian hati-hati aja sih nembaknya sih. Jangan lupa dikalibrasi kalau ada kesamaan antara KX dengan solusi homogennya. Kenapa harus dikalibrasi? Kalau nggak dikalibrasi, kemungkinan besar kalian bakal nemuin hasilnya itu 0. 0 sama dengan E pangkat X misalnya. Itu kan jadi nggak valid. Kalau kalian nemu 0 tuh biasanya, yaitu kalian lupa kalibrasi gitu. Kalau ini kita tebakannya tuh biasanya tuh A E pangkat X. Kalau ini biasanya tebakannya AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau ini tebakannya tuh A sin X tambah B cos X. Jadi kalau yang pertama tebakannya udah tinggal A pangkat X. Kalau yang kedua, yang polinom ini, kalian tuh harus ngasih tebakan tiap dari suku tertinggi di KX-nya sampai suku terendah. Ini kan X kuadrat. X kuadrat ada X-nya juga kan. Ada X kuadrat ke X, baru ke X pangkat 0. Kalian BX-nya tuh jangan lupa gitu. Ini jangan lupa. Pokoknya kalau ini X pangkat 3 nih, misalnya ini X pangkat 3, berarti jadi AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D gitu. Pokoknya kalian turunin aja dari pangkat tertinggi, dari pangkat 3 sampai pangkat 0, terus tiap sukunya kalian kasih variabel yang beda. Dan kalau KX-nya sin X atau cos X, dua ini doang, kalian
nebaknya tuh harus lengkap guys. Jadi kan udah tebaknya ini aja. Kalau sin X atau cos X tuh tebaknya udah mutlak ini. Gitu. Jangan lupa, jangan salah satu doang gitu. Jangan kayak, oh karena dia sin X, kita tebaknya sin X doang. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena kan kita turun-turunin ya guys. Misalnya kita turun-turunin ini tuh. Kita turun-turunin YP, Y aksen P, double aksen P. Nah, kalau kita turun-turunin itu, misalnya yang pertama, si ini, X kuadrat. Kalau kita turunin, kita bakal dapat 2X. Kan ada sesuatu mengandung X. Kalau tebakannya nggak ada X, bakal jadi salah. Terus sin X cos X juga kalau kita turunin, dia bakal ada sin X atau ada cos X, kebalikannya lah gitu. Jadi kita perlu ada dua-duanya gitu. Sama mungkin tambahan aja, gimana ya? Di sini. Oh, mau inget ya, metode variansi parameter. Nah ini mungkin kayak apa metodenya aja ya, soalnya mungkin belum, kayaknya nggak ada soal pakai ini sih, cuman cepat atau nggak usah ya, siapa tahu lah. Nah terakhir itu ada metode ini tuh kita metodenya tuh yang pertama kita nyari dulu nih Y homogen sama dengan C1Y1X ditambah C2 Y2X. Terus kita nebak YP-nya itu sama dengan Y1X P1X ditambah Y2X P2X gitu. Nah, gimana cara cari V1 sama V2-nya? Kita pakai rumus namanya Wronskian. Rumus Wronskian itu intinya gini, Y1, Y2, Y aksen 1, Y aksen 2. Intinya kayak gini. Kita ngebalut matriks 2 kali 2, terus kita cari determinannya. Berarti Y2 aksen kali Y1 dikurangin Y1 aksen kali Y2. Intinya kita cari determinan. Cari determinan, terus habis itu cari determinan, kita bisa nyari V1X sama dengan minus integral Y2X, kalau satu itu Y2. Y2X dikali KX-nya per Wronskian-nya, dx. Jadi kalau V2X itu integral nggak ada minus Y1X kali KX per W dx gitu. Nanti kalau udah dapat ya udah kita tinggal masukin ke ininya aja, ke YP-nya. Kira-kira kayak gitu buat metode variansi parameter, singkat aja karena harusnya nggak keluar. Aneh sih kalau keluar sih. Soalnya di UAS juga nggak keluar gitu, singkat aku. Oke, jadi kira-kira mungkin ini tuh dari aku. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Atau mungkin ada yang mau nanya soal apa gitu? Atau ada apapun, bebas tanya aja. Karena kalau dari aku kayaknya udah beres sih. Udah ngebahas semua soal yang ini, yang aku pilih. Masih ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada tadi kecepatan mungkin ngejelasinnya. Ada yang kurang jelas. Atau mungkin ada materi yang belum aku bahas yang mau kalian tanyain, mungkin boleh aja. Gitu. Aman semua kah? Nggak ada yang mau nanya nih? Bebas sih, kayak kalian mau nanya materi. Pokoknya kayak ya materi terkait kalkulus 2 ini deh yang nanti keluar UP. Karena kan ini kan aku emang nggak ngebahas semua gitu. Karena ya ini banyak banget guys materinya guys. Kayak bener-bener di deret nih sebenarnya metodenya ada banyak banget. Terus juga ada teorema Maclaurin. Turun geometri juga ada, sebenarnya ada lebih detail dibanding ini. Terus turunan di Rn juga sebenarnya ada bidang singgung lah. Ada masih banyak sih materinya sih sebenarnya. Integral lipat 2 sebenarnya basicnya ini sih. Sama paling kalau bakal polar, diferensial biasa ini udah kebahas semua harusnya. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Atau Daman? Kalau Daman biar aku udahin aja tuh baik kali ini gitu. Aku tunggu sampai 20-27.
Ini nanti catatannya bakal dikirim nggak ya? Bakal. Atau aku kirim sekarang aja deh. Bentar. Wait, coba. Aku stop share dulu, wait. Coba aku kirim aja langsung di sini. Coba ya. Oh ini sih, ntar. Sebenarnya error nanti mungkin link bentuk ini deh. Ntar ya. Oh iya, ini belum pernah. Wait. Aku pakai ini ya. Ini udah masukin ke drive. Ini aku share linknya di kolom, di chat. Wait. Itu linknya ya. Jadi catatannya di apa udah aku kasih di drive linknya. Nanti udah bisa langsung buka. Oke, karena ada 22.7 dan nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang mau nanya kan ya? Mungkin itu catatannya udah di drive lah. Udah tinggal dibuka aja. Makasih buat semua yang udah dateng. Semoga OP-nya bisa berjalan dengan baik. Makanya makasih. Udah boleh live kok. Makasih ya Deo. Iya, sama-sama.